Hari ini kita di Tanjung Sari. Sama siapa? Yuk kita ke rumahnya. Bro, hari ini Tingwe Edik di Tanjung Sari. Tempatnya di one on only. Ini legendnya itu. Nah, sekarang kita kenalan. Ini perkenalan. Saya tidak ada kenalan Pak. Diperkenalkan Pak. Ya, saya Pak Jaja, pengusaha kecil tembakau. Raja Linting. Jadi kalau saya nggak mau nyebut dulu soalnya kalau orang yang baru-baru mungkin nggak tahu ya, tapi kalau orang lama siapa Pak Jaja itu udah tahu semua. Jadi aku udah ngomong dia bukan pengusaha seperti lainnya, makanya saya ngomong the one and only. Jadi Pak Jaja itu hanya ada satu, the one and only. Pak Jaja nggak jelas, 17-an lainnya gini, dia truk pakai Tingwe. Iya kan Mas, ini gede banget, saya tak lihat, wah Pak Jaja itu dia pecinta Tingwe beneran. Jadi sebelum ini kita pun udah diskusi soal ya sharing-sharing. Jadi penghormatan kita terhadap petani tembakau itu harus ada. Ya mungkin suatu waktu apa nanti bakal kita bahas. Nah mungkin di sesi ini aku mau gini Pak Jaja, aku mau Pak Jaja sharing lah perjalanan Pak Jaja kenapa terjun di dunia tembakau, alasannya apa, misal dari orang tua apa gimana, terus apa namanya, kenapa merasa nyaman di industri tembakau dan pesan terhadap anak-anak. Nah mungkin Pak Jaja bisa sedikit cerita. Saya di tembakau dari masih sekolah, masih SMP ya. Kan orang tua pengepul kecil-kecilan di sini. Petani berarti? Petani sekaligus pengepul. Oh pengepul, ya. Orang tua masuk pabrik-pabrik ke Cianjur dulu. Saya dari SMP udah terjun tani juga kan, sudah tani tembakau juga. Nah saya lulus SMP, saya malah kerja di pabrik tembakau, bikin sini ada pabriknya di pabrik mole. Saya kerja 3 tahun. Saya SMP udah gak dilanjutin sekolah, saya udah ada kecintaan di tembakau. Maksud kerja saya bukan semata untuk kebutuhan, tapi saya benar-benar ingin belajar sekolah di tembakau, gimana cara ngolah tembakau sampai kemasan. Dulu mah belum berpita lah dulu. Tahun berapa itu? Dulu banget berarti Pak Jaja. Saya tahu. Belum berpita loh kan, berarti lama banget itu. Belum. Mulai masih belum berpita. 90-an? 90-an. 90-an. Iya, 90-an. 3 tahun. Saya 3 tahun. Kok bisa jadi feeling buka sendiri? Ya saya terus ngelanjutin orang tua. Habis 3 tahun itu saya berarti pengepul dulu, setelah keluar balik ke pengepul. Ngikutin orang tua. Saya ngepul Dharmawangi di sini, terus saya masukin pabrik ke Cianjur di Jawa Barat sini. Nah itu 16 tahun saya. Berapa? 16 tahun. 16 tahun bro. 16 tahun bro. Kamu jangan komen anak-anak ya. Dia 16 tahun aja pengepul, jadi dari jarak 5 meter tembakau bagus sama enggak kelihatan ya Pak Jaja? Iya kalau kita fokus kan, jadi kita tahu benar-benar kualitas tembakau itu tahu. Nanti saya bisa nebak tembakau. Mata saya ditutup, bisa saya bisa saya bisa. Itu dia enggak belajar soalnya 16 tahun karena kebiasaan, jadi enggak ada saking hafalnya ya Pak Jaja. Saking hafalnya itu loh. 16 tahun. Saya fokus, memang benar-benar fokus
tembakau aja tuh Bang. Tapi basicnya kan seneng dulu Pak Jaja. iya senang. Jadi kenapa bisa Senang. fokus karena seneng gitu Senang, kan? senang cinta ya. Senang cinta tembakau. Saya juga kan tembakau mah kan saya juga ada pernah usaha lain. Tapi tembakau saya tetap tembakau nggak pernah Ya. putus. Pasang surutnya Pasang tahun berapa Pak Jaja? Yang pasang- pas menurut Pak Jaja bagus-bagusnya Pak turun dari Pak Jaja perjalanan buka pengepul sampai sekarang. Pasang surutnya berapa kali? pasang surut saya 2014 nggak ada modal sama sekali. Pak, Kalah apa? Kalah judi? Judi belanja ke pabrik itu? iya enggak belum belanja itu belum. Oh, belum Saya belanja. masih pengepul. Pengepul. bangun rumah lah di Oh. kampung kan. Modal saya bener-bener saya dari Nol. nol, nggak ada urusan permodalan sama bank sama apa. Saya memang bener-bener dari nol lah, dari nol. Di 2014 saya nggak ada modal sama sekali, malah saya ada usaha lain, layangan dulu 2014 iya, saya, iya. 3 tahun. Tapi tembakau tetap saya tapi Jalan nggak jalan tetap jalan terus bertahan terus gitu Pak Jaja? bertahan ya bertahan kan, Berarti tahun itu banyak yang nyerah. banyak itu. banyak yang nyerah. Terus mulai naik lagi tahun berapa? Saya 2015 saya, nah itu masuk ke sana ke 2000 berapa 2015 ya benar. Saya itu si Kang Robi tuh. Si Kang Robi dia main juga tuh, baru mulai dia Kan Robi itu mana itu? Cianjur RB. Oh ya Ruby ya ya. Si Kang Robi itu. Iya iya. Saya ada semangat lagi Iya, itu. iya, iya. Dia mulai mandiri. Dia mulai mandiri. Ruby juga mulai mandiri ngolah-ngolah tembakau. Kang Ruby itu Ruby Bako. Ruby Ruby Bako. Besok kita samperin. Pokoknya legend-legendnya tembakau itu harus kita samperin semua. Sama Kang Ruby juga. Iya. Di tahun 2014 Nol. wah. Loh tapi kalau tembakau rasa itu tetap acuannya Ruby loh Pak Jaja. Ya Di dia kala itu loh. Jadi Nah. seperti Ruby tetap. nah dia kan dia juga samalah di 2014 ayo kita. Nah saya deket sama Ruby, saya gak masuk lagi ke pabrik yang Tapi lain. biasanya gitu orang deket itu di saat kita jatuh bareng, tapi di saat kita lupa semua. Moga kedepannya jangan seperti itu lagi kedepannya. Nggak, silaturahmi tetap. Iya. Alhamdulillah. Bukan untuk yang pemain-pemain baru gitu loh Pak Jaja. Jadi kan ini kenapa Ruby bisa bertahan sampai sekarang, Pak Jaja bisa bertahan sampai sekarang karena mereka bertemu di saat drop gede bareng-bareng, slack pasti ada Pak Jaja. Ya. Wong sama istri aja Iya, ada iya. gitu kan. Cuma kan kalau kita udah teman baik saling menghargai, pasti saling menjaga hubungan pasti gitu loh. Ya tapi saya ada prinsip juga yang mungkin yang cinta di tembakau terus sekarang ngerintis jualan tembakau ada satu yang saya pegang, prinsip yang saya pegang. Saya jualan saya nggak semata di ini. Kalau perdagangan kan persaingan. Iya, iya, iya. Perdagangan persaingan, pasti persaingan, Iya. pasti sama teman juga kadang. Iya, iya. Karena persaingan kan, Iya. sama teman jadi jauh, Iya, sama iya. saudara juga jadi Iya, jauh. iya. Itu yang dirasakan Tusuk saya. dari belakang itu, tusuk-tusukan gitu kan. Iya, itu di perdagangan. Kalau trik Pak Jaja seperti apa? Saya gini, saya modal saya prinsip saya di perdagangan ini silaturahmi. Di Cara silaturahmi. jualannya? Ya, Soalnya Pak Jaja itu aneh, ngiklan nggak pernah gitu loh. Kalau kesini tambah terus. Ini aku tadi kalau ya nanti nggak usah kita sudah daripada dia nanti dimintai barang. Aku lewat itu isinya papir semua, nggak bisa lewat. Papir mahkota banyak banget dia sekarang. Itu yang lagi dicari itu aku lewat nggak bisa. Cobaan posnya ini kan seminggu lagi. Jadi Pak Jaja barangnya udah habis, sudah nggak bisa diteror. jadi silaturahmi itu kalau ada prinsip kita silaturahmi, ada yang mau nusuk kita, mau jatuhin kita, silakan. Yang bilang malah teman kita Pak Jaja. Pasti enggak gitu. Pasti gitu kalau misal aku enggak senang sama Pak Jaja ngomong ke orang lain.
karena orang lain tahu, karena Pak Jaja malah dia ditinggal, berarti dia tidak bener, pasti gitu. Jadi yang jaga malah teman-teman kita Pak Jaja, karena silaturahmi kita kan baik. Yang jaga teman-teman kita, wah berarti kamu ya tidak bener, nggak usah gaul sama dia, pasti gitu. Kan? Alhamdulillah saya ini sekarang, nah opung kemarin kan Goldfinger, main sini dari Aceh, Muhammad main sini dari Jawa, Anip dari Jabotabek ada main sini. Karena apa? Karena kita lebih menjaga silaturahmi. Sama kalau main ke sini jangan harap langsung ketemu. Kalau kamu langsung ketemu rumahnya Pak Jaja itu hebat. Itu pakai map aja aku 3 kali ke sini kesasar terus lu, parah Pak Jaja itu. Ya sebentar. Oke. Akhirnya kopinya sudah jadi. Tadi dikatakan kopi gitu kan. Pak Jaja dilanjut Pak Jaja. Ya, ngopi dulu. Kok jadinya kok nggak pahit yo? Manis ada asemnya ya ternyata ya. Padahal kopinya banyak loh Pak Jaja. Kok nggak pahit? Gula aren. Sedikit. Jadi cara ngopi di Cianjur sama di Jawa ternyata beda. Oh dilanjut tadi Pak Jaja cerita tadi jatuh bangun. Tapi kan pasti Pak Jaja sudah pengalaman yang paling di titik nadir. Pak Jaja harus bangkit, terus Pak Jaja merasakan pasti kita kerja itu pernah bikin salah. Yang Pak Jaja menganggap kesalahanku apa yang dulu saya sempat jatuh, kan pasti kita nyalain pertama orang lain, padahal kan diri sendiri. Iya kan? Akhirnya saya mungkin Pak Jaja bisa sharing. Ya dulu jatuh mah yang kita kan biasa masih muda, suka ada hobi lah. Kita bisnis kita agak terbengkalai, jadi lari ke hobi gitu. Fokus berarti. Iya, jadi kurang fokus. Ya, hobi ya, jadi kita kurang fokus. Jadi ya modal ternyata hilang. Hobi juga ya. Setelah hilang baru ingat, oh ini aku salah gitu. Iya. Tapi yang saya yang paling, makanya hidup ini untuk tembakau. Bener kecintaan saya di tembakau ya udah melekat dari masih. Berarti udah diuji ya. Berarti kayak udah, kalau di agama mungkin keimanan. Berarti Pak Jaja juga diuji di dalam kecintaan. Di saat Pak Jaja cinta sama tembakau, ada hobi lain diingetin, cinta sama tembakau lagi, kamu tak kasih duit lagi gitu ya. Gitu ya Pak Jaja. Berarti Pak Jaja itu cintanya satu tembakau, yang kedua istri, yang ketiga anak, berarti luar biasa. Nah itu biarkan dulu Pak Jaja, teman-teman yang sedang mengeluh di usaha tembakau sekarang itu, kalau lagi di atas kan diingetin. Jadi jangan sampai kita nggak fokus. Mungkin kita merasa di atas ada uang bersisa, kita hura-hura menggunakan hal yang nggak penting. Itu Pak Jaja udah ngalamin, dan Pak Jaja sadar itu ternyata kesalahannya dia itu, kalau aku boleh garis bawahi, tidak fokus. Fokus itu penting banget. Harus fokus. Terus industri ini pas meledak Pak Jaja bisa naik banget itu di tahun berapa? 2019 pas Covid. Pas Covid itu. Pas Covid. Yang nggak awal saya gini. Saya jadi di pikiran saya kan ngepul tembakau, pemasok. Ya masuk ke pabrik tembakau. Saya di pikiran saya udah pengen merdeka lah. Saya udah 16 tahun cari tembakau di ini kampung sini, makanya udah pada itu, kalau pengolah tembakau sini lah udah pada tahu kan. Tahu lah. 16 tahun. Mau 17-an yang ngarah itu pengepul-pengepulnya, yang ngarah itu petani-petaninya juga. Petani udah gitu. Yang ngarah itu. Nah, kita mau merdeka. Saya ngepu 16 tahun. Wawasan kita kan cuma tahu itu. Pabrik di Jawa Barat aja. Pabrik Cianjur. Pabrik ngambilnya berapa, aku harus berapa. Biar masuk nyampurnya seperti apa. Cuma ilmunya di situ-situ aja. Di situ aja. Ya. Nah, saya pikiran saya, Ruby juga kan pajak gimana nggak ngirim lagi ke saya kan. Saya terakhir saya pasok Robi.
Terakhir pasokan. Oh, terakhir. Terakhir. Tapi kayaknya dulu aku pas aku kesini tuh ada yang terakhir setelah Ruby juga, tapi nggak usah dibahas. Kita masuk ya, maksudnya terakhir kita masuk Fokus support maksudnya. Iya, fokus support. Nah, saya ingin merdeka lah. Saya ingin merdeka. Udah capek, saya pengen berusaha mandiri. Nah, saya masuk kan dulu pertama ada di grup EPI Lintinger. Lintinger. Nah, saya fokus, saya udah nggak masuk. Saya mau gimana. Saya terjun lagi ke tani lagi. Saya tani tembakau lagi sambil itu posting di Lintinger itu saya di kebun tembakau. Saya nyangkul lagi, bener. Saya nyangkul lagi. Berarti dia petani gaul nyangkul, ping, FB ada yang komen di grup apa? Lintinger. Masih ada grupnya? Masih ada. Nah, di situ yang benar-benar ngangkat tembakau yaitu grup Lintinger. Oh, Lintinger. Tapi sekarang kayaknya kalah ya sama grup gede-gede yang grup rata-rata cuma alay, cuma buzzer. Aku cari tembakau di mana ya, padahal dia pedagangnya gitu kan. Iya. Sekarang gitu, dramanya kayak anak SD gitu loh. Cari tembakau, ini rasanya enak. Ini dulu teh paling saya ada yang order teh 2 on, 3 on sehari teh. Nah, saya juga makanya tadi saya temanggung Mas Christian Wibowo. Saya itu udah bukan dianggap, itu udah saudara saya sendiri itu. Oh, Temanggung dekat Mas Christian Wibowo. Nanti kalau lihat DM aku ya, aku mau sana. Pokoknya saudaranya Pak Jaja itu saudaraku. Saudaranya itu yang pertama ngorder Darmawangi 1 bal nih, 1 plastik ini 1 bal. Ingat banget Pak Jaja langsung, mujizat itu nyata gitu berarti ya, 1 bal. Biasanya on jadi bal. Ya, iya itu 1 bawah ini mah ke istri saya, mah ini ada yang order 1 bal Darmawangi. Iya. Saya lagi di kebun, catatan saya lagi di kebun. Lagi di kebun tembakau saya. Christian Wibowo. Itu saudara saya lahir batin. Brotherhoodnya Pak Jaja Christian Wibowo. Makanya kemarin pas Covid juga kan Mas Christian dia mau berhenti, saya tutup toko aja Pak Jaja. Ini kan Temanggung lockdown. Jangan Mas, akali aja lah kita buka tutup awal gitu. Buka. Ya itu kasihan yang. Tapi survive juga sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, ini ada fakta yang unik Pak Jaja. Nah, saya itu kan terjun di tembakau tuh baru ya Pak Jaja. Cuma saya tuh kebetulan penggiat tembakau yang punya power tuh saya kenal baik semua. Salah satunya Om Yosi Linting itu. Aku pernah ngobrol tuh. Pak Om Yosi, kamu ceritanya gimana tuh? Dulu tahu enggak punya apa-apa, cuma bawa 50 juta, usaha bingung. Terus usaha ya itu Pak Jaja loh. Bukannya Om Yosi ngirim. Iya, cuma aku belajarnya dulu di sana. Gila loh. Sekelas Om Yosi Linting tembakau aja ternyata belajar di saung. Dia sampai ngomong, kamu suatu saat kamu usaha apapun kalau nggak ke saung Pak Jaja kualat gitu. Jadi Om Yosi itu sampai pas sini sama aku pertama awal pas sama cewek yang satunya katanya Pak Jaja itu saungnya belum di sana ya kan. Terus yang kedua katanya Pak Jaja ceweknya beda lagi gitu kan. Sorry Om Yosi. Ya sama anak-anak. Tapi enggak tak kata tenang aja. Biar istrimu tahu. Nah, itu Om Yosi. Terus kemarin aku kan juga bikin konten juga, Tingwe Edik dengan Dila yaitu. Tak tanya gini sama kan. Kamu usaha pasti ada mentor. Iya, mentormu siapa? Dia ngomong pertama Waras, Kang Waras Pati ya, kita benar. Terus kedua Pak Jaja, Pak Jaja. Terus ngobrol loh, ternyata dia kenalnya katanya sama adiknya deket. Terus, lo kamu sering ngambil barang Pak Jaja berarti? Ya kadang ngambil cuma nggak sering Om. Lo kok kamu bisa dia jadi acuan mentor? Ya cara jualannya itu aneh. Jadi aku dulu kesini pun kan Pak Jaja itu cara jualan gimana? Ngiklan yo enggak. Ya cuma video-video tidak bermutu gitu. Wah, coba gitu. Iya tuh itu.
Jadi tembakau itu unik. Jadi cuma itu berarti kuncinya Pak Jaja itu bisa jualan karena hubungan. Jadi kekeluargaan. Jadi dia tuh kalau ada teman yang mau drop pun dia narik. Jangan sampai yuk kita kuat bareng-bareng. Butuh support apa? Itu yang tidak bisa dimiliki atau jarang dimiliki oleh pedagang sekarang Pak Jaja. Sekarang kan nggak ada yang namanya maaf. Etika itu sangat-sangat tidak penting. Menurutku yang penting kayak aku misal Tanjung Sari juga tempat Pak Jaja. Aku udah lumayan gede. Tahu Pak Jaja itu agen misalnya gitu. Dia malah lebih bangga ngambil dari tempat lain walaupun lebih mahal. Aneh loh Pak Jaja di industri tembakau seperti itu di ngapain gitu loh biar bisa fight katanya gitu. Nggak masuk akal. Jadi gini, jadi kalau saya nggak takut tersaingi. Nah, ada yang dibina, saya dibina dari nol, dia dari nggak tahu bako, nggak tahu cara jualan tembakau. Saya bina, saya terus sering-sering udah saya anggap adik. Nah, sekarang dia udah, wah, bukan udah lagi nih, udah dagangannya dia Ngeri. udah ngeri, udah dia modal dulu pinjam orang tuanya 15 juta. Sekarang udah adalah sekitar 3 eman ya, tapi ya di barang. Iya, Di iya, barang iya. di putaran barang dia udah adalah 3 miliaran. Saya nggak takut disaingi. Saya nggak takut disaingi sama binaan saya. Nggak takut. Ya, dia berhasil, dia sukses, dia kaya. Alhamdulillah. Berarti saya berhasil. Saya Berhasil. berhasil jadikan orang gitu kan. Rezeki yang Iya, atas kan Pak Jaja. iya. Prinsip itu. Nah, terus dia kan udah sekarang udah banyak, udah ada modal lah. Main ke sini kan, main ke sini udah anggap abah nih, dia anaknya juga dia panggil abah, ya udah anggap cucu. Saya disaingi di perdagangan, ya nggak apa-apa lah. Wah. Iya. Dan nggak merasa tersaingi. Nggak gitu merasa- aja. nggak merasa tersaingi. Malah selalu bangga, dia anakku. Iya, gitu kan. iya. Gila. Itu yang harus kita bina itu berarti mungkin ya. Ikhlas itu penting ya Pak. Jadi Iya. di usaha itu ikhlas itu Harus penting. Jangan iri. Iya, jadi ya padahal nggak apa-apa dikalahin sama Iya. murid lah gitu. Bisa Iya. dibilang murid nggak apa-apa. Padahal kalah sama murid di perdagangan. Ya, Tapi ada peribahasa loh, kalau murid nggak bisa ngalahin guru, berarti gurunya itu goblok. Kan kita harus ngasih teknik-teknik dasar, silakan kamu ngembangin. Kalau kita nggak bisa ngasih teknik dasar, nggak bisa ngasih pola pikir kita kerjanya bener kayak apa, berarti kan dia cuma didoktrin sebagai anaknya Pak Jaja, karyawan. Cuma Pak Jaja kan bentuk biar kamu bisa sama saya atau melebihi saya. jadi saya gini. Jadi saya nggak takut murid saya sukses. Udah sukses dia. Meskipun mau nyaingi kita kan dari tali persaudaraan, jadi Lewat ya. iya. Dia ada batas ini sungkan. Ada batas nggak mau nyenggol gitu kan pasti gitu. Ya kalau menyenggol ya silakan. Iya. Senggol aja, nggak Iya. apa-apa. Harus bisa nyenggol, harus bisa nyenggol saya. Tapi kan dia sekarang udah besar, udah bisa pegang, misalkan yang lagi susah sekarang taruhlah Peter susah, kan dia udah sukses, udah ada modal. Sikat Peter Bisa di market akhirnya. iya, saya nggak bisa, saya ngasih untung ke murid saya aja, Iya, nggak masalah. nggak masalah, iya, enak iya, kan. Tapi dia tetap nggak bisa lepas dari, Iya. nggak bisa lepas dari Nggak saya. enaknya gitu kan. Enggak, bukan nggak enaknya, kan ada barang juga di sini. Dia bisa barter. Dari Peter dia punya untung dari Itu yang diomong Om Yosi, Pak Jaja itu nggak jelas itu. Dia tuh nak jual itu yang Pak Farul itu cuma pelengkap. Dia tuh jualnya sebetulnya cuma Dharma Wangi ngomong gitu. memang dari awal, dari awal. Sebetulnya kan kartu asnya Pak Jaja kan di situ, yang lainnya kan pelengkap. Iya. Konsumen kakinya Pak Jaja butuh apa, Pak Jaja berusaha ngelengkapin, cuma itu aja. Cuma fokusnya kan sampai sekarang walaupun umum tetap powernya Pak Jaja itu di Tembakau Nusantara, Dharma Wangi, Tanjung Sari kan tetap itu. Iya, memang diangkat dari nol, dari Iya, zaman iya. dulu FB. Saya sampai di kebun itu. Namanya tetap sama Pak Jaja itu. Pak Jaja. Pasti Pak Pak Jaja. Jaja. Nah, terus yang lu Pak Jaja, ini di sesi terakhir ya. Pesan terhadap teman-teman yang mau bikin usaha tembakau biar ya anggaplah yang nonton ini anggap
muridnya Pak Jaja. Kan kita berbagi ilmu itu kan katanya pahala kalau kita berilmu, Iya. kita bagi nggak bakal kita makin berkurang. Kalau Pak Jaja mau berbaik hati, kasih wejangan itu pesan ke teman-teman semua. Jadi gini, jadi intinya cinta dulu lah. Kita cinta tembakau, cinta tembakau. Kenapa kita cinta tembakau ya? Orang-orang Eropa dulu jajah Nusantara kita gara-gara rempah, gara-gara Iya, ini salah rempah. satunya. Iya, salah satunya Iya, ini. iya. Memang yang sekarang lagi harus kita ya satu cinta, kedua kalau jualan, kalau pengen sukses mah ya intinya tadi silaturahmi. Silaturahmi. Kalau jualan, kalau dipikir pakai akal aja itu keuntungan. Iya, Silaturahmi bisa bubar. Padahal terbalik. Kuncinya silaturahmi. Iya. Kan kalau silaturahmi baik, Iya. rezekinya juga Baik. baik. Dan doain Udah bareng-bareng yakin. nih ya nih Iya, ya. bareng itu yakin. Iya, Itu iya, udah yakin. Makanya intinya satu cinta ini dengan tembakau bisa menjalin silaturahmi. Dari alhamdulillah seluruh Indonesia kan Iya. saya bagi di banyak saudara. Ada kebanggaannya kayak Iya. teman kita kemarin Apung dari Kalimantan, Dari Sulawesi Makassar, pun, iya. Makassar pun mampir sini. Mampir saung, mampir saung. Aku sini aja, Oh, aja bicara- nggak sampai. Oh, bilang Bu ini. Tapi sudah, Bu, ini doanya keikhlasan. Apalagi Pak Jaja? Ikhlas, ikhlas apa namanya? Silaturahmi, fokus, terus apalagi cinta. Kalau Pak Jaja, kita harus cinta dulu sama dulu. usahanya. Cinta dulu. Yang itu silaturahmi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang. Itu karena menurut Pak Jaja yang utama. Terus Ya. apa lagi? Ya jadi ya ulet lah kita Ulet. kalau ya ulet kan ada masa-masanya, kalau saya udah paham betul kalau tembakau lah bulan-bulan segini pasaran sepi. Oh. Kita kan Jangan panik berarti kalau. jangan panik. Tanya yang udah berpengalaman kira-kira bakal jadi masalah gimana. Kan kalau udah misal tanya Pak Jaja itu gunanya silaturahmi. Misal kita pas sepi tanya Pak Jaja bukannya apa-apa, tanya gimana. Oh iya memang biasanya siklusnya seperti ini, bulan ini. Bulan ini nih. Jadi jangan panik. Jadi Ya. memang usaha itu udah ada yang gini terus tidak ada pasti Ya. siklusnya gini. Jadi Ada yang muter. jadilah jiwa-jiwa yang tenang, jangan Jangan. jiwa-jiwa yang resah. Jangan. Kayak Mas Lukman tuh Lamongan. Mas Lukman Lamongan jiwa-jiwa resah itu. Gak jelas sih Mas Lukman. Jadilah jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang kayak Pak Jaja tenang. Dia tuh selalu tenang. Saya tuh kaget dia duduk di sana, biasanya di sini. Sebentar ya. Kok dilihatin aku kok Aku kesini tuh yang ketiga ya Pak Jaja. Tambah sini. Set, geser. Loh. Tenang karena sekarang di soundnya ada nih. Di soundnya ada TV LED 43 inci. Polytron bass itu. Kurang tenang gimana? Ya udah sementara gitu teman-teman, nanti kita lanjut dan ini aku ada sesi selanjutnya. Cuma nanti ngopi-ngopi aku pengen belajar banyak dengan the one and only Pak Jaja soal tembakau Dharmawangi Tanjung Sari. Itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, yang bagus seperti apa, yang jelek seperti apa, dan trik-trik memilih tembakau secara kita bau, secara kita visual, nanti kita bedah tuntas dengan suhunya. Gitu Pak Jaja. Ya, pokoknya Ringway Indonesia Tambah maju. tambah maju. Jos. Tambah maju.